Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama gue di video ini dalam materi pembahasan video editing bersama Adobe Premiere Pro Creative Cloud. Oke, kali ini gue akan membahas dengan tema software original atau bajakan. Kenapa gue membahas dengan tema kali ini? Ya karena ini menjadi perdebatan yang gak ada ujungnya ya. Jadi kebanyakan di sisi lain ada yang ingin atau menyarankan software original, dan di lain pihak ada yang menyarankan menggunakan software bajakan gitu. Jadi ketika setelah lo menggunakan atau ketika lo setelah menonton video ini, gue harap lo bisa menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan lo dan apa yang menjadi tujuan lo gitu menggunakan software Adobe ini berdasarkan software original atau bajakan. Karena di video ini gue tidak menyarankan atau memihak salah satu gitu. Intinya gue di sini hanya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari masing-masing permasalahan dari dua hal tersebut. Oke, next. Nah, di sini ketika kita bicara fungsi gitu, baik software original atau bajakan, atau biasa disebut krekan, sama-sama berfungsi sebagai software ini diciptakan untuk editing video. Fitur-fiturnya tersedia berdasarkan versinya gitu. Jadi, ketika lo menggunakan original atau bajakan, ya fungsinya sama gitu. Karena software itu diciptakan ya karena sama-sama untuk proses editing video dan fitur-fiturnya berdasarkan versi yang lo pakai gitu. Nanti gue akan membahas tentang versi yang ada di Adobe Premiere Pro di video selanjutnya. Cuman ketika kita bicara fungsi, hanya saja untuk software original biasanya akan tersedia update secara rutin untuk perbaikan bug atau update fiturnya tersendiri. Beda dengan software bajakan atau krekan yang mana sudah tidak bisa diapa-apain dan hanya bisa digunakan berdasarkan apa yang lo install di awal gitu. Jadi jelas ya di sini ya. Dari video sebelumnya gue membahas tentang software update gitu. Jadi ketika lo menggunakan software original ya otomatis lo mendapatkan sebuah fasilitas dari Adobe-nya langsung yaitu update gitu, berupa update. Entah itu update isinya tentang perbaikan bug atau update penambahan fungsi-fungsi gitu dari software Adobe Premiere Pro-nya. Jadi keuntungannya di situ sebagai software original atau lo sebagai pengguna software original ya keuntungannya ya update. Jadi tanpa ada bug atau force close atau gimana tentang softwarenya itu sendiri ya otomatis lo dapet versi update-nya gitu. Beda hal dengan lo ketika menggunakan software bajakan. Jadi apa yang lo install di awal ya lo dapetnya itu sampai kapanpun gitu. Dan itu nggak ada versi update-nya karena ya lo menggunakan bajakan ya. Namun ketika bicara fungsi ya lo bisa terserah, lo bebas lo mau pilih original atau bajakan ya itu pilihan lo gitu ketika sebagai seorang video editor. Oke, next. Nah, di sini bicara tujuan, gue tidak menyarankan lo untuk menggunakan software bajakan. Namun ketika saat ini lo belum mencukupi uang untuk membeli software originalnya dan lo berniat mempergunakan software editing ini untuk belajar gitu, maka lo bisa mencarinya di situs-situs yang menyediakan download software krekan. Karena banyak sekali jika lo mencarinya di Google. Jadi jelas ya, ketika bicara tujuan, balik lagi kita tentang perdebatan gitu ya. Penggunaan software, entah itu lo menggunakan original atau bajakan, intinya tujuan awal lo apa nih? Apakah langsung lo untuk menggunakan sebagai profesionalisme, walaupun saat ini lo belajar, namun lo mempunyai cukup modal gitu untuk menggunakan software tersebut sebagai pekerjaan profesional lo, entah itu lo sebagai karyawan editor atau lo freelancer gitu. Karena di sini jelas ya, ketika lo bicara tujuan lo sebagai editor profesional lo gue saranin ya menggunakan software original. Kelebihannya ya tadi lo dapat versi update. Karena ini ya riskan banget ya karena ketika lo menggunakan software editing tersebut suatu saat lo bisa error atau bug atau fitur-fiturnya kurang gitu, misalkan kurang update ketika lo masukkan, kan ada tuh format yang entah itu contoh lah MP4, di luar MP4 lo ketika import lo nggak bisa, yaitu kerugian lo sebagai lo ketika lo menggunakan software bajakan gitu, nggak support lah intinya. Ketika posisi lo saat ini sebagai pembelajar dan lo saat ini ya memang belum mempunyai cukup modal untuk membeli software originalnya, ya terserah lo sih, gue tidak menyarankan ya untuk menggunakan software bajakan atau krekan gitu yang lo bisa dapat dengan mudah
lo cari lewat di Google gitu dengan kata kunci yang lo bisa cari lah, intinya gitu. Banyak banget sebenarnya, cuman karena tujuan lo hanya untuk belajar dulu, melatih skill lo dari awal, dari nol saat ini, dan lo juga belum mempunyai cukup modal, ya silahkan aja gitu. Gue tidak memihak pilihan lo yang mana gitu, karena ini riskan banget ketika yang gue bilang tadi, keuntungan lo sebagai pengguna bajakan gitu, lo nggak bisa menerima apa yang menjadi software itu ketika melakukan update gitu dari Adobe-nya langsung. Ya lo resiko lo sebagai pengguna bajakan, ya lo terima apa yang menjadi kekurangan software bajakan lo itu. Jadi ya intinya gitu bicara tujuannya. Oke, paham ya? Next. Nah, sekarang kita bicara profesionalitas. Lain hal lagi nih, jika tujuan lo untuk urusan profesionalitas yaitu mempergunakan software editing video untuk bekerja sebagai karyawan atau freelancer yang gue bilang tadi. Karena jika lo sebagai freelancer dan lo bekerja di samping klien lo sendiri misalkan, dan secara tak terduga ketika lo ditanyain atau dikulik informasi tentang penggunaan software Adobe Premiere Pro ini, beli original atau download bajakan. Nah, di sini kredibilitas lo sebagai profesional lo tuh dipertanyakan gitu. Lebih parahnya lagi, suatu saat ketika lo ingin menaikkan harga penawaran ketika lo masuk ke project selanjutnya dari klien, ya lo bakalan dinilai harga jasa lo itu bisa nurun drastis karena lo membohongi klien tersebut gitu. Karena dalam hal dunia profesionalitas ini ya nggak ada toleransi gitu. Lo menggunakan software bajakan ya, karena ya syukur-syukur ya kalau misalkan nggak diketahui gitu. Ketika lo mempergunakan software bajakan gitu. Ketika lo dapet seorang klien yang orangnya itu kritis banget gitu. Jadi hal-hal apapun bakalan nggak terduga dari pertanyaan dia tuh. Ini gambaran aja ya, karena ada beberapa pengalaman yang mungkin dari gue sendiri atau dari teman gue. Kadang untuk menghindari hal tersebut, ya lo harus sebisa mungkin gitu menggunakan software original tersebut. Ya karena balik lagi ke kredibilitas atau kepercayaan si klien terhadap lo ini, lo bakal diuji suatu saat, lo bakal ditanyakan secara kritis tentang penggunaan software ini. Apakah software ini original atau bajakan gitu. Dan ketika lo ketahuan gitu menggunakan software bajakan, ya lo sebagai profesional ya dipertanyain gitu kredibilitas lo itu. Ya kerugian lo ya ketika lo menaikkan harga dari harga penawaran awal, upgrade harga lah intinya dari harga penawaran atau harga perkenalan di awal untuk masuk ke harga yang lebih tinggi lagi gitu. Karena dari segi hasil mereka puas, klien tersebut, terus dari segi kreativitas lo juga bagus gitu, hasilnya lo puas, ya lo nggak bisa naik harga seenaknya gitu. Ya karena intinya tahu diri lah gitu. Kita sebagai profesional, kita menggunakan software original ya intinya lo punya SIM yang ketika lo mempergunakan SIM itu lo aman gitu. Oke, sampai sini dulu materi gue. Jika lo ingin lanjut ke materi selanjutnya, kita ketemu lagi di video selanjutnya.